Ngetes power baterai kok pakai dB meter? At least itu kata beberapa orang di kolom komentar dan sosial media setelah kita nonton konten kita yang satu ini. Halo semua, di konten ini gue akan menyampaikan 3 hal yang gue rasa perlu diluruskan dan disampaikan setelah konten ini diupload. Yang pertama, pernyataan dari beberapa viewer bahwa kita ngetes power baterai menggunakan dB meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video bagian awal dari kontennya dulu. Kali ini kita akan tes perbedaan dari menggunakan baterai biasa dan VR kamera di device single battery. Di sini gue mau meluruskan tujuan dari konten itu dibuat bukan untuk mengetahui power dari VR kamera melalui dB meter. Dan ingat, kami juga tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Biar gue gambarkan supaya lebih mudah dimengerti dengan konsep input, proses, output. Dalam device personal vaporizer kita, yang terjadi adalah seperti ini. Baterai dan liquid sebagai input sumber tenaga dan liquidnya diproses oleh mode, atomizer, dan coil sehingga menghasilkan uap, suara, dan panas. Di konten tersebut, kita mencoba bereksperimen apakah menggunakan 2 baterai dengan kualitas yang berbeda namun tetap menggunakan faktor proses dan liquid yang sama, yaitu mode, coil, dan atomizer yang tetap sama akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Ini dinamakan hipotesis. Dan mari kita balik ke kontennya dan kita lihat bagian akhirnya. Bisa dilihat terdapat perbedaan 9,2 desibel dengan menggunakan satu VR kamera di device single battery. Apakah kamu merasakan perbedaan yang sama? Share pengalamanmu di kolom komentar. Nah, di sini kita lihat muncul jawaban dari hipotesis kita di awal bahwa menggunakan VR kamera menghasilkan suara lebih nyaring dibandingkan baterai biasa dalam kondisi device, coil, dan atomizer yang sama. Jadi, tidak ada sama sekali statement dari kami yang menyatakan bahwa tes power baterai itu bisa menggunakan dB meter. Tidak ada. Dan ini masuk ke poin yang kedua, yaitu penggiringan opini. Ada salah satu komentar yang masuk ke kami dan berkata bahwa kami melakukan penggiringan opini. Izinkan kami mengulang sekali lagi. Konten yang kami buat adalah mengenai apakah menggunakan 2 baterai dengan kualitas berbeda namun tetap dengan menggunakan faktor proses yang sama akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Namun tiba-tiba diartikan menjadi melalui video ini, gue cukup yakin teman-teman bisa membedakan mana yang berusaha menyajikan informasi dan mana yang melakukan penggiringan opini. Karena salah-salah, jatuhnya akan jadi fitnah dan berujung pencemaran nama baik. Yang ketiga adalah mengenai lingkungan yang saling membangun. Banyak komentar yang secara tidak langsung menimbulkan beragam sentimen viewer, entah itu positif atau negatif. Tapi tanpa menerangkan apa masalah yang mereka ingin sampaikan. Nah, setelah kami muncul dan menanyakan ada apa, mereka baru mengatakan opini mereka. Ada juga yang setelah kami balas komentarnya secara panjang lebar, ternyata menghapus komennya. Belum lagi yang tanpa diskusi dan tabayun terlebih dahulu, tapi langsung menyebarkan opini yang menurut mereka benar di luaran sana. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman. Bagaimana kalau kejadian ini terjadi ke kreator-kreator kecil yang masih merintis channelnya? Seorang kreator yang masih butuh bimbingan dan lingkungan yang positif untuk berkembang, bagaimana jika mereka mendapatkan fitnah dan tuduhan tanpa ruang diskusi yang cukup dari para seniornya? Mereka ujungnya akan ketakutan untuk share ilmu yang mereka tahu, dan akhirnya industri ini kehilangan talent-talent baru yang seharusnya bisa membuat industri ini semakin baik. Di samping berbisnis, kami ingin industri ini lebih berkembang lagi dan semakin banyak orang yang terselamatkan oleh industri ini. Dan guys, ada satu orang yang sangat gue kagumi dan ingin menyampaikan sebuah pesan terhadap teman-teman. Opa! Oke. Yuk. Sehat ya? Alhamdulillah. Guys, mari kita buat lingkungan diskusi industri uap yang lebih baik lagi. Stop cyberbullying dan mari kita buka kesempatan diskusi positif yang lebih lebar lagi. Kalian gak angkat sangka berapa hidup yang kalian buat lebih baik dari sebuah komentar positif kalian. Dan karena momennya tepat, kami juga ingin mengucapkan Selamat menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesehatan, dan keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa serta memperbanyak amal kebaikan. Oke guys, thank you buat atensinya and see ya!